Terima kasih teman-teman udah datang di online sharing sessions kita setelah sekian purnama Palembang Digital nggak ngadain events. Alhamdulillah bangkit lagi lah, semoga abis ini tambah banyak lagi kegiatan-kegiatannya. Makasih juga untuk Taufik yang udah bersedia jadi pembicara in a short notice in less than 1 week. So thank you Taufik, semoga kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Taufik bisa share ilmunya, nanti juga Taufik mungkin bisa nanya teman-teman ada tips apa, ada trik apa dari ngoding pakai AI. Oke, silakan Taufik. Oke, thank you Kak Arif. Kenalin nama ini pakai bahasa Palembang apa Bahasa Palembang jadi, bahasa Inggris jadi, bahasa Indonesia jadi. Kamu Batu Raja, enggak salah? Organilir. Organilir, oke. Udah takutnya ada yang dari luar kan, jadi kita coba ke bahasa Indonesia. Bahasa Palembang. Oke, nama aku Taufik Lakim, biasa dipanggil Taufik. Untuk sekarang lagi kerja di Adira Finance ya, sebagai Batu Raja tuh Kak Arif. Iya, Faisal. Namanya Bejoy Sorbits. Kak Faisal. Sekarang kebetulan lagi kerja sebagai software engineer di Adira Finance gitu. Mungkin udah sekitar 2 tahun lah ya di Adira Finance gitu. Nah sekarang aku mau share gitu ya, pengalaman aku. Mungkin pengalaman aku nggak terlalu banyak kali ya untuk ngoding pakai AI agent, cuman beberapa sesekali aja gitu ya, nggak terlalu sering gitu. Karena memang aku mikir masih ada concern sisi security yang aku masih belum tahu gitu ya terkait AI agent ini, masih takut-takut lah gitu ya. Takut-takut kalau kita project enterprise dimasukin ke AI agent, mungkin saran dari aku untuk pakai AI agent itu mungkin sekedar project pribadi lah ya gitu. Mungkin aku coba sharing dikit terkait LinkedIn aku, siapa tahu ada yang pengen ini berkolaborasi. Bentar, aku buka dulu. Nah, jadi ini LinkedIn aku, guys. Kalau kalian mau ini, mau terkoneksi. Aku juga sering posting terkait artikel-artikel lah beberapa minggu ini terkait nggak hanya IT sih sebenarnya, general. Nah dulu tuh aku sempat kontributor juga di Palembang Digital gitu ya, sebagai front-end developer dulu, bareng Kak Arif, bareng Kak Faisal, bareng Kak Sofian dan lain-lain gitu ya. Di tahun 2020-an sampai 2021 itu zaman COVID kalau nggak salah ya, Kak Arif ya. Ya, zaman COVID dulu sempat ngasih kontribusi lah dikit untuk Palembang Digital, terus coba magang, terus ngikut software house digital kreatif. Nah ini tuh dulu CEO-nya Kak Malian dulu, masih di Palembang juga, digital kreatif. Dulu tuh sempat ngajar juga lah di sana, ngajar terkait IT, terkait programming gitu ya. Terus tuh ikut freelance project lah di sana gitu, bareng Kak Malian. Terus tidak lama dari sana gitu ya, sama Kak Malian digital kreatif, aku coba-coba apply gitu ya, dan alhamdulillah sekarang berlabuh di Adira Finance gitu. Mungkin udah 2 tahun 6 bulan lah di Adira Finance. Nah, itu sih paling kalau mau terkoneksi di LinkedIn aku, boleh dicatat nih, Taufikul Hakim. Oke. Sama aku juga ada merintis usaha kecil-kecilan lah ya.
namanya Go Coding. Bentar, aku buka dulu. Share linknya di chat juga, Fik. Oh iya, boleh Kak. Ini ada Kak Jo juga nih ini. Halo Kak Oh Jo, ada Kak Jo. kabar? Siap Kak Jo. Kak Jo. Ini salah satu senior kita guys. Ayo, Kak Jo. Gimana? Siap Kak. Bentar. Mana? Nah itu linkin aku guys. Kalau nah ini aku share juga salah satu bisnis kecil-kecilan lah dari aku. Visi Go Coding ini cuman kok sih sebenarnya pengen bantu usaha atau UMKM gitu ya. Pengen memajukan bisnis mereka tapi pakai solusi digital gitu. Nah, itu sih visi awal Go Coding gitu. Nah, aku sempat kemarin tuh ngambil proyekan lah yang kecil-kecil ya. Dari mulai proyekan mahasiswa, terus tuh ada juga proyekan UMKM dan lain-lain gitu ya. Ini sih. Kalau kalian mau follow, silakan follow guys. Ini aku kirim aja ya. Di chat. Nah, itu sih. Ada yang ditanya ke dulu dah guys. Terkait yang tadi aku jelasin. Aku buka Visual Studio Code dulu. Kita lanjut Bay ya. Kita lanjut. Nah, disclaimer dulu. Ini aku GitHub Copilot-nya masih trial Kak Arif. Jadi kayaknya lagi bakal kena limit. Cuman nggak tahu ya. Kita lihat Bay. Tapi sejauh ini aku masih pakai 2% sih dari 100% limit gitu. Nah, ini tuh sebenarnya simpel sih project yang aku pengen bahas di sini. Paling aku pengen bikin website gitu ya. Folio lah sederhana. Untuk fitur-fiturnya mungkin aku kepikir ada list work experience kali ya. Terus tuh portfolio produk. Ada lagi tidak Karib? Kira-kira fitur untuk web portfolio pribadi. Kalau blogs, apakah Oh ya, blog. rumit apa biar? Oke, masukin ya. Fitur blog. Terus lagi ya. Kontak kali ya. Kontak. Atau dari teman-teman ada yang pengen di ini nggak? Pengen ditambahin nggak terkait fitur ini yang mau kita bikin? Dan ini aku pengennya full AI agent by yang ngerjoi gitu ya. Jadi kita bisa fokus ke ke validasi dari output AI agentnya gitu. Mungkin yang agak yang ada animasinya itu untuk UI-nya kan, yang pakai JavaScript mungkin. Oh ya boleh. Itu berarti
Oh. Di UI itu. Paling ini dulu sih. Oh. Nah paling ini baik yang mau kita bikin. Untuk webnya kita pakai yang simple banget lah ya. Pakai React. Bentar, tutup dulu. Dan aku lupa cara init React project itu gimana ya? React project, init React project. Kalau tidak salah dia pakai Fight sekarang. Nah ini. Ini aku masukin di sini baik kali ya. Pakainya React by. Please agak Terus, agak di zoom lagi sekali lagi. Oke, mantap. oh iya. Di sini ada yang pernah pakai AI agent sebelumnya. Aku kemarin nyoba buat aplikasi itu sih, yang Hello World itu kemarin tuh. Oh oke. Itu pakai AI agent apa kak? Pakai apa ya namanya tuh? GPT sih, Codex GPT 5. Oh, oke. Codex sih. Itu aku Berbayar itu kemarin kayak. nyoba, Oh, iya, open source. nyobain dari apa ya? Pokoknya dari awal kosong, halaman kosong nian sampai apa? Proses ngejadi ke file buat yang buildable-nya buat diupload ke Google Play itu full AI. Mm-mm. Oke. Cuman kalau Ya itu udah. kan Flutter ya, yang web aku belum pernah nyobain. Kalau tidak salah namanya di Rose. Bukan. Bentar. Aku lihat dulu.
Nah, ini tuh ada yang namanya rules. Jadi kita bisa, ini contohnya sih, contoh apa? Contoh rules. Kita bisa kasih tahu AI agent kita gitu ya, terkait project ini tuh best practice dalam ngodingnya tuh kayak mana gitu. Terkait naming convention, error handling dan lain-lain itu bisa kita kasih tahu AI agentnya di awal gitu. Dan rules ini dia tuh jarang berubah gitu ya. Yang sering berubah tuh konteks. Kalau rules ini dia emang bener-bener kita define di awal. Nah ini. Kalau di Visual Studio Code itu tuh kita bisa dengan mudah sih guys. Di sini kalau tidak salah ada yang namanya, di sini kalau tidak salah. Itu tadi ada generate instruction specific. Generate instruction. Oh ya ini. Ini. Sorry. Ya kita harus masuk ke sini dulu deh kak. Iya betul. Oh, harus kita open folder dulu. Nah kalau di GitHub Copilot dia tuh langsung di sini sih kak. Jadi generate instruction. Oke. Nah dia tuh bisa langsung. Jadi dia nyiapin prompt-nya ya. Dia langsung nyiapin prompt di sini. Langsung kita enable. Sudah ya. Kita harus klik enable dulu deh kayaknya. Klik yang enable. Oh, sorry. Kayaknya bisa ya. GPT-5 bisa ya? Yang mini tuh nggak apa-apa deh. Harusnya masih dikasih gratis. Masih kasih gratis ya. Karena kemarin aku tuh seringnya pakai 4.1 sih. Oke. Oh. Nah, dia dibikin kenyal filenya harusnya. Jadi guna rules instructions ini biar apa? Biar kayak coding style convention gitu ya, kayak camel case-nya gitu, titik koma, atau ada arsitekturnya sampai kayak OOP-nya, link design-nya. Sejauh yang aku tahu sih kak, terkait best practice kita nge-code sih terkait project ini. Oh. Oke. Kalau di sini dia satu file doang ya? Nah, iya satu file doang di sini. Oke. Kalau kakak kan pakai kursor ya, dia langsung di file berbeda gitu. Ada kayak file untuk project structure, ada file untuk testingnya,
analisis linternya juga ada, sama best practice-nya. Oke. Beda IDE, beda model, beda-beda ya. Coba buat coba karena di sini aku baca belum ini sih, belum ada best practice, cuman kayak example. Sama di sini tuh ini ada entry point. Oke. Atau kita coba tanya dengan ChatGPT coba. Fik, tanya Fik. Kalau ini kan GitHub Copilot ya. Kalau misalnya repositorinya kita push ke GitHub, terus kita bisa minta GitHub Copilot-nya dari browser beda. Kita bisa Minta ngobrol, jadi GitHub buka. Copilot. Maksud kakak tuh tanpa buka VS Code. Bisa nggak kayak gitu, Fis? Jadi kita tinggal ngomong, update ini dong, gitu. Oh, harusnya bisa sih Kak, cuman aku belum pernah ngelakuinnya sih sebelumnya. Oke, kita coba aja coba kita buat satu feature dulu, terus kita push, terus kita lihat di browser, kita buka. Oke. Ntar aku coba tanya ke ChatGPT. Best practice React kemana? Coba. Ini aku coba tanya ChatGPT. Oke. Nah, ini sih. Mirip-mirip ya. Tapi ini bahasa Indonesia nih jadinya. Iya, jadi bahasa Indonesia. Karena aku nge-prompt-nya pakai bahasa Indonesia ya. Nah, ini sih, jangan gunakan any tulisan prompt ke user tidak. Nah, ini harusnya udah bagus sih. Nah, kita coba pakai ini, Beh. Karena di sini tuh kayaknya belum ini deh. Belum pas isinya. Oh, ini. Nah. Tadi kita pengen bikin
web portfolio lah ya. Terus sudah tahu fitur-fiturnya apa, kita coba suruh si AI agentnya coba bikin foto. Nanti si GitHub Copilot-nya ini otomatis dia baca ini guys, baca rules yang udah kita set di sini. Tuh, dia udah mau bikin sendiri semua komponennya. Ya, aku lupa add konteks di sini. Harusnya sih biasanya aku tuh nge-add konteks di sini guys. Jadi add konteks folder projectnya. Biar make sure si AI agentnya itu ngebaca folder project itu. Tapi kalau ke Arif di ini atau yang lain sering nggak pakai AI agent kalau ini di kantor gitu? Iya, sering. Sering ya? Ya tinggal prom aja, kita nunggu prosesnya, kita review. Ya buat apa ya, tugas-tugas yang ya bisa dibilang repetitif lah. Kalau di kantor sih aku seringnya untuk bantuin bikin unit test sih sebenarnya. Karena kan unit test tuh lumayan repetitif ya. Dan kadang itu bikin unit test tuh berulang kali ya ngeceknya. Dan itu kadang butuh waktu yang tidak sedikit lah gitu untuk bikin unit test. Nah, ini dia lagi bikin guys. Jadi di sini kata dia mau ngupdate FTXX sama FCSS-nya. Terus tuh dia sudah tahu ya ada beberapa feature gitu yang udah diimplement sama dia kayak headers. Nah, hero ini udah tahu hero ini apa ya. Terus tuh dia kasih tahu nih guys cara untuk ngejalanin si React-nya. Coba kita keep. Takutnya ada dependensi yang dia pasang di sini. Dependensi baru. Harusnya nggak kate sih. Oke, coba kita run. Error. Apa error ya? Oh, pakai dep dia. Oke. Nah, tapi dia masih jelek ya. Iya, karena kan kita nggak ini specify tampilannya tadi kan di promnya kan. Oh iya. Nah, dia masih jelek guys. Jadi dia tuh setengah. Coba suruh dia benerin. Folder.
Perintahnya masih harus detailan berarti ya. Harus detail kayaknya. Coba benerin tampilan UI di render setengah. Guys, kalau ada pertanyaan atau mau sharing juga langsung aja ya, bisa raise hand atau langsung chat, feel free ya. Coba aku tambahin konteks ya. Bentar. Kalau GitHub Copilot ini dia bisa sampai misalnya otomatis nge-execute perintah di command line juga gak sih? Harusnya bisa sih. Jadi Nah, coba. Kita tinggal klik-klik BMS, tinggal misalnya nge-config apa ya, entahlah koneksi apanya, misalnya kalau di web tuh kan tinggal ya minta config terus aja dia bikin scriptnya, tinggal kita kasih akses BMS. Itu bukan dari GitHub Copilot-nya sih, tapi dari IDE-nya, dari VS Code-nya. Harus ya, bisa juga, bisa kok, di situ ada settingnya, atau kamu auto approve comments-nya. Tapi daftarnya nggak usah sih, itu berbahaya, harus direview lagi komennya, nanti dia malah ngehapus atau melakukan instruction komen apa. Menggunakan React, bikin from MD website itu experience. Coba ya, kita cobain pakai from.md-nya. Selesai. Nah, jadi di GitHub Copilot itu ada from files. Nah, nanti disimpannya di sini nih, guys. Smooth experience.
Nah, nanti kalau kita pengen bikin fitur work experience ini berdasarkan prom.md ini, kaki di sini tuh tinggal kayak gini deh. Belum tampil. Bentar. Oke, kita lihat perbaikan ini tadi ya. Katanya kenapa? Oke, lumayan banyak juga ya yang diupdate. Index.css, terus app.css, terus dia juga ngecek beberapa file. Tidak lagi terrender setengah. Oke. Oke. Canggih ya GitHub Copilot-nya. Boleh. Bisa dibenerin. Pakai Tailwind pakai apa ini CSS-nya? CSS-nya tadi kita define pakai Tailwind. Tailwind ya? Iya, mana? Tailwind. Oh iya, Tailwind. Kalau kita define di sini udah Tailwind 3 pula ya itu ya berarti ya. Ada Tailwind config-nya. Dia nggak ada Tailwind. Nggak ada ya? Iya. Coba lihat di app.css atau kamu komen shift F. Coba komen shift F untuk find all di VS Code. Komen shift F. Oke, coba cari Tailwind. Iya, nggak kepake. Nggak kepake. Iya, belum tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Udah. I mean untuk hasilnya nggak apa-apa, tapi dia somehow nggak ngikutin yang rules yang di depan tadi sih. Oke. Dia harus di explicitly dikasih tahu apa nggak harus ya Copilot instruction ini? Kalau di sini sih sesuai yang aku baca sih Kak di sini. Terus mana ya rulesnya? Yang Kak Arif yang Kak Arif kirim ya tadi. Terus mana? Nggak bisa. Bentar. Oh, coba ini Fis, coba buka lagi VS Code-nya Fis. Terus komen sama koma, pencet komen sama koma. Oke, ini di settings-nya, coba tulis instruction file. Di search setting. Instruction file. Coba ke bawah lagi. Udah ya? Oke, udah otomatis tepat. Udah di otomatis. Iya. Karena dia kan pakai ini kan Kak di sini. Instruction. Kayak kita define ya. Somehow dia kayak nge-ignore yang Tailwind CSS. Mungkin karena belum diinstal kali ya. Iya. Oke. Ya wes, coba karena waktu kita terbatas, sisa 5 menit lagi. Coba kita push aja, Fis. Coba push aja ke mana tuh namanya? Ke GitHub.
Terus kita coba bisa nggak dari browser kita minta dia install Tailwind dan refactor jadi pakai Tailwind gitu. Oke. Psikologi Kak. Karena kan Oke. tadi tuh apa? Kita Ada bisa prompts nge-prompt yang ini ya. based on Iya, iya. konteks kan. Nah ini tuh salah satu contoh dia konteks engineering lah di GitHub Copilot. Nice. Jadi setelah kita bikin prompt file tadi di sini, terus tuh kita isi detail fitur yang pengen kita bikin gitu ya. Nah di sini Ini jadi nah, kayak planning nah, sessionnya jadi ya. iya planning sessionnya. Jadi kita Jadi plan-nya mau apa uh, aja yang diubah, technical requirements-nya. I benar. see, I see. Nah Oke, nanti coba. kalau di GitHub Copilot itu langsung gini / work experience yang tadi di sini. Terus di enter. Nice. Dan apa? Kalau konteks ini biasanya berubahnya sesuai kebutuhan baik sih. Jadi kalau kedepannya pengen diubah, mungkin ini job title ada tambahan field lain gitu ya, bisa di adjust Oke. di sini. Jadi kayak beda instruction sama konteks tadi. Kalau instruction tuh dia fix gitu ya, dia jarang berubah. Tapi kalau konteks itu seiring kita nge-prompt itu berubah. Allow sensitive files. Oke. Dia pengen ngedit package JSON kita. Dia ini itu tuh install Tailwind tuh. Oke. Coba aja, allow aja. Nah ini yang Baru ini ya. yang ngubah. Baru sadar ya Kak. Iya, baru sadar. Baru sadar ada Tailwind. Tapi memang unik kalau pakai AI agent ini, segala yang kita prompt itu sesuai ekspektasi yang kita pengen sih kadang. Kayak contohnya tadi kan, kita pengennya ada Tailwind di awal, tapi ternyata pas kita prompt pertama nggak ketik gitu. Dan kita harus ngevalidasi lagi gitu. Oh bener gak sih ada ini? Oh bener gak sih yang kita prompt di awal tuh ada gitu. Pas di outputnya. Oke, indeks CSS ada yang di rewrite-nya ya. Bisa dilihat dah, oh ini dia ngubahinnya. Oke, dia nambah ini komponen baru ya. Yes. Terus dia baru sadar pakai Tailwind sama post CSS. Tambahnya di sini. Oke. Oke. Ada dulu ya tadi. Oh udah ada. Oke. Nih kita lihat. Belum muncul. Oh mati ya tadi. Coba running lagi. Oke ada error. Cannot find module. Oh, install dulu kayaknya, Fis. Udah diinstal belum itu? Oh iya. npm Karena di sini npm ya npm install. Baru install lagi. Nah ini tapi pakai Tailwind yang 2 ini, yang masih yang lama. Nggak apa-apa deh. Run dev. Oke, nice.
Berarti kita coba masukin di GitHub gitu ya? Boleh. Coba kita cek ya, bisa nggak dia. Itu nambahin yang kontak kan berarti ya. Pengen langsung di-post ke GitHub atau gimana? Post aja ke GitHub. Ke GitHub ya. Iya. Nanti hapus aja nggak apa-apa, bisa habis ini selesai. Belum ada ya? Belum ada. Bisa deh langsung di sini. Bisa. Oh, existing repository. Ini ya. Sama ya itu, gear remote. Udah di add sama di commit? Belum. Nggak bisa. Bisa existing. Sambil jawab pertanyaan ya, kakak bantu jawab pertanyaan. Kalau misal udah ada desain dari tim desainer, template dalam bentuk file HTML atau Figma, bisa nggak dimasukin sebagai konteks di Copilot? Harusnya bisa sih. Coba boleh buka Visual Studio Code-nya sebentar, Fis? Sorry ya, Fik ya. Kebalik-balik sama Hafiz. Nah, kalau nggak salah plus itu yang di chat itu tuh bisa attach image kalau nggak salah. Coba di mana? Gitu. Di chat yang kiri bawah. Kiri bawah. Itu kan ada add context ya. Coba. Add context itu. Nah, ada screenshot window. Tuh. Jadi kalau di kursor kita screenshot aja Figma-nya, taruh di sana. Dia langsung bisa tahu tuh menyesuainya. Harusnya bisa karena kursor juga udah bisa. Oke. Jadi sesuai dengan screenshot ini kita bikin apa gitu ya? Betul. Terus dari Tom kalau ada desain bisa langsung di generate ya. UI berbasis prompt bisa gunakan Stitch with google.com. Oh nice, good info. Jadi kita ini udah belum ya? Belum di commit. Terus Imam Santoso, kalau buat proyek full AI, kita harus tetap paham konsep dasar pemrograman kah? Ini good question. Sebenarnya bisa ya, bisa enggak. Sebenarnya enggak harus, kalau dari kakak ya, enggak harus konsep dasar pemrograman, tapi kayak berpikir logika sama apa namanya tuh ya? Apa tuh namanya? Lupa. Berpikir computational thinking. Itu sih, itu sebenarnya ya dasar dari pemrograman lagi itu juga computational thinking gitu. Sama basically kalau kita tahu mau bentuknya kayak gimana, ya kamu jadi results oriented person gitu. Kan ada orang yang product oriented, ada yang result oriented. Kalau result oriented, kalau misalnya diklik udah bisa, udah aman, datanya masuk, datanya nggak ada error, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kamu mau mikirin gimana scalable, gimana security-nya, gimana ngebuat datanya lebih efisien, memorinya nggak boros, nah itu perlu lagi tuh konsep dasar pemrograman. Jadi kalian bisa skip. Tadi kan kalau kamu lihat di Taufik itu tadi tuh pas dia nge-prompt, dia ngasih lihat mana yang merah, mana yang hijau, itu tuh mana perubahan-perubahan kode-kodenya tuh. Nah kalian kalau nggak ngerti ngoding, kalian bisa apply aja, terus kalian tes di browser gitu. Begitu. Jadi kalau apakah harus tetap paham? Nggak harus, tapi better kalau kalian tahu apa yang kalian mau sama tahu how the things works gitu. Yang kedua tuh ya opsional tambahan. Begitu. Dan itu bisa dipelajarin sambil kalian ngoding AI. Jadi kalian pas
ngoding itu kalian tanya, ini ngapain, ini coding ini ngapain, line ini Iya, ngapain, benar. ini ngapain gitu. Verifikasi Begitu. outputnya kayak. Betul. Nah, AI ini juga bagus selain untuk kita vibe coding, untuk bantu kita ngoding, bisa juga bantu kita untuk familiarity sama existing coding. Jadi misalnya Taufik udah ada codingan nih, udah banyak nih ngebuat websitenya. Nah, kakak dikasih codingan si Taufik nih. Nah, jadi kakak bingung mulai dari mana. Kakak nanya AI, tolong dong jelasin tentang codingan si Taufik ini ngapain aja, file ini ngapain gitu. Benar-benar. Gitu, Imam. Good question, Imam. Jadi kalau jawabannya short answer-nya nggak wajib, tapi sunnah, sangat di sunnah apa yang sangat Sudah muakkad. Muakkad. Ya, gitu. Begitu, Imam. Oke, balik lagi ke kamu, Fik. Tapi apa yang aku pikirin sih, Kak, kita pakai GitHub Copilot ini atau AI Agent ini jadi ke ini sih, teman brainstorm sih menurutku. Jadi kayak kita tuh jangan asal terima bayar apa yang dia kasih gitu ya. Terus kita tuh harus ini sih, harus kritis terhadap apa yang dia keluarin gitu. Setuju. Apalagi apa? Kalau kita sudah ngoding tapi di enterprise gitu ya. Untuk project pribadi mungkin lah tidak apa-apa lah ya, kayak web portfolio sekarang tidak apa-apa lah gitu, asal bisa dilihat dan diklik-klik, yo tidak apa-apa ya. Cuman kayak kata Arif tadi, kayak kalau kita bikin project enterprise yang skalanya besar gitu ya, terus tuh kita pengen tahu secara apa, secara scalable-nya gimana gitu, terus tuh tidak makan memori atau dan lain-lain. Nah itu tuh tetap harus ini sih, tetap harus belajar ngoding sih, dan harus tahu best practice-nya gitu. Yes. Nah ini nak kita hosting pakai GitHub. Coba apa tuh? Buka lagi yang web portfolio with itu. Coba balik ke atas, Miss. Yang web portfolio with AI Agent ya, coba diklik. Code di sini. Ya, code-nya. Nah, terus ini udah kita push ya. Terus itu kan ada di kanan atas ada logo GitHub Copilot tuh. Di sebelah search ya, chat with Copilot. Nah, bisa nggak kita tulis di situ, di how can I help you, kita bilang can you create a pull request for contact sections at the bottom of the page as the footer gitu. Kontak, kita bikin kontak ya? Iya. Pakai bahasa Indonesia lah kali ya? Bisa. Boleh. Bisa ke kita kamu. Ya, Copilot nih, ngerti tidak bahasa ini? Tidak bahasa Indonesia. Bisa ke kamu bikin fitur kontak, bikin pull request ya? Atau langsung ini? Iya, pull request aja. Pull request untuk fitur kontak us di bagian bawah ini website. Bawah website. Coba. Say no. Oke, sambil nunggu. Aku baru tahu kalau ada ini. Bisa langsung gitu. Sambil nunggu itu Kelman mau nanya tuh, silakan Kelman. Ada yang nanya? Mau ya, halo Kak. Ada suara enggak Kak? Ada. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kelman Sapedi. Kalau Kak Arif pernah ingat saya pernah ikut di event di Telkom di veteran tempo hari kemarin tahun kemarin. Di sini Kak aku nak nanya Kak nanya itu masalah belajar coding inilah kan. Masalah belajar coding ini kita tuh kadang tuh banyak belajar Kak, tapi kita tuh tidak tahu kadang tuh arahnya nak kemana jadi kita tuh belajar stuck di situ kayaknya. Terus kita tuh kadang tuh banyak belajar ini, terus kalau kita nak nge-apply lowongan, tapi kita tuh overthinking dulu Kak, dengan ketakutan yang ada di dalam pikiran gitu jadi. Nah, aku tanya itu cak mana lah Kak cara mengatasi hal-hal yang seperti itu? Dari segi pengalaman kakak-kakak yang lah senior lah sepuh-sepuh kalau.
Kadang tuh kita tuh Stuck. ketakutan dalam pikiran kita ya itu nah yang membuat kita tuh ya sulit maju sih kadang tuh. Mhm. Kalau aku sih kalau lagi di kondisi stuck ya, misalnya kayak kemarin tuh apa dari mahasiswa transisi ke pengen nyari gawe kan, terkait IT kan, merasa stuck tuh, kayaknya skill aku di sini-sini bae cenah. Nggak kate yang aku bisa gawe ke. Nah mungkin saran aku sih bisa kontribusi ke komunitas dulu sih, kontribusi ke komunitas. Itulah Apa? makanya aku tuh itulah Kak, makanya aku tuh berusaha sekarang tuh apa tuh coba aktif lagi lah di komunitas Palembang Digital nih kan. Kemarin kan sempat ikut kan tahun kemarin tuh, tapi habis dari event itu aku tuh udah ikut lagi. Oke. Awal tahun kemarin tuh kan. Berarti ajak Kak Arif ngoding website Oke. portal. Yo, kemarin tuh kalau Kak Arif inget sih pernah melok aku yang pakai WordPress kemarin sama apa kemarin tuh. Yang ya pematerinya budak dari Palkomtek kemarin tuh. Palkomtek ya. Iya. Nah, permasalahan tuh dari sana sampai sekarang tuh masih sama sih permasalahannya itu baik. Masih stuck di situ lah gitu nah. Masa iya sih aku nggak mampu cak orang-orang itu kan? Masa iya sih aku sebodoh itu maksud tuh kan? Mengkritisi diriku sendiri kan? Oke. Nah itu sih paling apa di awal apa pas aku ngerasa stuck gitu ya. Habis dari lulus jadi mahasiswa terus tidak tahu nak ngapain, ya coba kontribusi di komunitas gitu ya. Ya kalau bisa sesuai passion aku gitu kan. Aku kan di software engineering gitu ya. Nah, mana caranya aku kontribusi ke project komunitas atau organisasi. Nah, itu tuh apa? Aku kontribusi di situ tuh ya memang mungkin tidak dibayar lah karya. Mungkin banyak hasil karya aku mungkin tidak kate bayaran pas di awal gitu ya. Tapi itu jadi modal aku buat nge-showcase ke apa? Ke perusahaan yang aku pengen apply gitu. Nah, dan pas aku interview ke perusahaan yang aku pengen apply di LinkedIn gitu ya atau di mana bae platform begawe. Nah, aku bisa ada bahan gitu. Bisa ada bahan project yang aku sudah buat gitu. Walaupun itu cuman project komunitas gitu ya. Nah, dari situ mungkin ya mungkin projectnya bagus dan ada perusahaan yang ngelirik, ya mungkin syukur-syukur kita bisa diterima gitu. Nah, cuman masalahnya kan butuh waktu gitu ya, butuh waktu, mungkin butuh juga kesabaran juga sih untuk apply gaweannya gitu ya, untuk kontribusi ke komunitasnya gitu ya. Mungkin itu butuh waktu. Nah, cuman kaget walaupun kita udah susah gitu ya, pasti kaget bakal dapet sih dan skill kita tuh bakal naik pasti. Kalau kita sudah dapat sudah masuk perusahaan yang lebih tinggi lagi gitu ya dari yang kita jalani sekarang gitu. Ya sih Kak, itu bagus kan, itu kan. Aku tuh sangat lagi aktif lagi di Palembang digital tuh kan kemarin pas ikut kemarin tuh ya. Ada sebelum dimulai kemarin tuh ada istilahnya itu presentasi dulu apa sih yang pernah kita buat. Nah, itu menurut aku hal yang bagus itu kan. Itu sesuatu yang bagus untuk kita memberanikan diri kan mempresentasikan apa yang pernah kita buat gitu nah, kemarin tuh. Tapi waktu itu aku belum pernah ada yang buat itu ya. Jadi belum ada kesempatan. Nah, terus untuk hal yang lanjutnya aku jarang ikut event lagi gitu nah. Sekarang nggak mulai lagi gitu. Tapi ya aku harap deh Palembang Digital lebih aktif lagi lah ke depannya ya kan. Amin. Amin. Oke, ini ada yang raise hand tadi. Tommy, kamu mau ini ngasih ini kah? Feedback kah? Kamu mau nanya yang lain? Pencet. Cuman kepencet aja tadi. Oh, kepencet. Oke, Helman, nanti kita insya Allah bulan depan ada lagi ya event kita ya.
Amin, Tapi amin Kak. kalau tadi dari pertanyaan kamu, kalau kakak nangkepnya ada 2 concern nggak sih? Satu gimana biar nggak stuck ngoding, kedua biar nggak minder, biar nggak takut gagal gitu nggak sih? Bener nggak? Iya Kak. Oke, pertama yang satu dulu yang biar nggak stuck ngoding. Well, kalau stuck itu bagus itu sebenarnya. Stuck itu bukan berarti kamu nggak bisa, tapi itu emang ujian biar bisa next level. I mean, kalau belajar tuh pasti struggle, pasti pening berasap otak tuh. Nggak ada yang di sini nih jago ngoding tuh, mungkin Kak Faisal mungkin ya yang langsung bisa jago ngoding ya. Tapi kakak dewe pun itu lama berbulan-bulan untuk bisa ngerti ngoding itu cara mana gitu. Jadi ya tetap belajar. Kamu kedua, coba cari approach baru, coba cari pendekatan baru. Instead of belajar dari 0 sampai 10, coba kamu buatnya itu dari 10 sampai 0. Maksudnya kamu tentuin tuh kamu mau buat apa. Misalnya mau membuat website portfolio dulu atau buat blog, gimana cara ngebuat blog aja. Ya udah, kamu coba buat itu, kamu cari tahu cara-caranya. Kamu tanya ChatGPT, aku mau ngebuat blog nih, apa aja yang harus aku lakukan? Coba kamu breakdown, coba pecahin satu persatu jadi langkah yang kecil-kecil gitu. Gitu. Itu jadi untuk kalau kamu stuck, coba pakai pendekatan lain gitu. Jadi try to work smart and keep working harder. Tetap kerja cerdas, coba kerja cerdas dan tetap kerja keras. Nah, terus kalau misalnya takut gagal, ya cobain aja terus sebenarnya. Kamu apa ya? Ada orang yang apply sampai ratusan perusahaan baru keterima satu. Bahkan dia lebih jago dari kakak. Dari Kak Faisal juga. Kalau Kak Faisal kakak tahu perjuangan dia bisa sampai ke luar negeri itu udah puluhan dia apply kerjaan gitu. Jadi jangan takut gagal, itu jadiin untuk pelajaran. Jadi kalau misalnya ada gagal satu tempat, kamu tahunya tuh oh ini gagalnya, oh aku kurang interview di sini, atau bahkan coba kamu tanya juga, kamu tanya aku kurangnya di mana nih, salahnya di mana gitu. Bukan salahnya di mana, apa yang bisa aku improve gitu. Perusahaan yang bagus dia akan ngasih tahu kita, oh kamu harusnya improve di sini gitu. Kalau mereka nggak balas ya udah nggak apa-apa, emang perusahaannya nggak terlalu bagus, kamu nggak masuk di sana ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Oke Kak. Jadi untuk yang satu biar lebih applicable, biar bisa kamu langsung eksekusi, try harder and try smarter. Kalau kamu ada stuck apa-apa, tanya aja di grup Telegram. Oke Kak. Dan Aku kalau dapat misalnya dari grup Telegram. ya itu juga ada di grup Telegram Palembang Digital, biasanya ada suka share. Oke. Oke. Cool. Nah, ada yang mau nambah insight tuh? Oke, Iya. siapa yang mau share tadi? Makasih waktunya Kak. Jadi mungkin aku nambah ke insight dikit Bay. Jadi selain kamu latihan dari komunitas, latihan programming dewe, bikin project dewe. Kalau misalnya buat yang masih jadi mahasiswa juga bisa coba cari-cari atau melok-melok penelitian dosen gitu. Nah, aku dulu waktu S1 tuh fokus di penelitian, bikin algoritma sama metode komunikasi antar sensor yang bisa dibilang lumayan baru pendekatannya, dan ternyata perusahaan juga hasil penelitian aku yang sudah aku publis itu jadi pertimbangan juga buat perusahaan nerima kita itu. Nah, terutama kalau kamu bisa berhasil publishnya sampai ke tingkat internasional kan, nah itu insya Allah jadi lebih gampang lah kamu tembus aja di situ. Itu sih paling, terutama buat yang masih jadi mahasiswa ya, itu tuh. Kalau kamu udah lulus atau ini masih kuliah? Lupa. Siapa aku Kak? Atau Iya, enggak, sorry, Kelman. Oh, aku udah lulus Kak. Oh. Sebenarnya aku sudah lulus dari tahun 2022 lulus kan, di manajemen informatika. Setahun nganggur, habis itu saya kerja, tapi kerjanya bukan di bidang teknologi, di industri lain kan. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir, menurut saya ya teknologi di industri ini
Ya kedepannya jauh lebih bagus sih menurut aku, makanya aku nggak berhenti untuk belajar ini. Oke. Oke, cool. Baiklah. Thanks sharingnya Kelman. Semoga bisa sedikit membantu. Jadi kamu tahu mau ngapain. Oke. Oke, balik lagi ke Taufik. Ini dia lagi buatin pull request-nya ya? Iya, dia lagi bikinin kontak footernya. Oh, baru Berarti itu dia buat. iya, berarti di sini kita harus add repository dulu, Kak. Jadi yang sebelumnya tadi itu dia nyangkutnya kita projectnya HTML/Y. Oh, pas di awal OJS. tadi tuh bukannya udah ada pas di awal tadi ya? Iya, aku kira di awal tadi karena kita sudah Nah, itu kan iya ada gitu ada kan. di sini, Kayaknya harus tapi terus-terusan di malah attach kan? malah dia bikin HTML. I see. Oke. Ini dia lagi proses kontak. Baiklah, berarti bisa kita copilot dari website, dari internet juga. Jadi nggak harus ada laptop untuk ngoding. Itu sih yang mau kasih lihat. Oke. Ini bisa kita tinggalin kan sambil bisa main padel dulu. Iya, bisa main padel. Padel. Kalau Tapi aku nggak pernah main padel. push NPR. Oh, ini push NPR dan berikan set letter. Apa form spree itu ya? Saya akan kemudian Pak. Oh, form spree itu ini bukan. Apa tuh ini nih untuk kayak ngasih form gitu loh. Jadi kan di kontak kayak ada email gitu kan, masukin nama kamu atau email atau apa yang mau kamu bilang gitu. Dia ngebuatnya kayak gitu, Fis. Oke. Buat aja ini bohongan form spree ID-nya Taufikul aja gitu. Nah, kayak gitu tuh bohongan aja coba. Udah bilang aja push NPR baru yang form spree. Kakak baru tahu itu ada form spree itu. Form spree custom forms with I see. Jadi kita buat akun, dapat form ID, dah dikirim aja nanti ke sana. Oh. Plans gratisnya berapa ya ini ya? Oh, ini back end-nya ya. Iya, wah mahal ternyata. Oh, ada yang gratis nih, formsnya Ada. unlimited. Tapi 50 maksimum sebulan, lumayan. Ini new conversation atau refresh? Nge-stuck deh tadi. Oke. Ya wes. Kita tungguin deh coba. And my push NPR, my form ID. Gitu ya. Dah, coba. Ini. Kayaknya kedepannya bakal apa? Bakal cuman create Jira tiket terus langsung jadi fitur kayaknya, Kak, kedepannya. Udah kayak gitu di beberapa Berarti gitu ya? Udah kayak gitu. Ada lagi deh yang nanya. Batal kapan, Kak? Arif event offline. Semoga bulan depan ya. Ini apa tuh? Besok kami mau jogging dan senam di KI. Kalau mau join datang aja pagi-pagi ya. Kami mau senam. Itu ngumpul doang. Oke, Fis, besok Fis ya, pagi-pagi Fis. Nanti ada Fahri juga nanti.
Branch sudah tersedia file modified. Ganti isi komponen. PR add contact from us. Jika ada permisi lain. Link udah ada Fis itu Fis. Katanya sudah ada di sini branch sudah tersedia. Coba lihat. Mana Coba branch? buka ini repo kamu. Canggih ya dia bisa bikin ini. Apakah itu dia mengada-ngada? Oh iya, iya benar. Oh, Ada. branch-nya ada. Wih, nice. Oke, buat pull request-nya berarti tinggal ya. Pull request-nya yang dia nggak ngebuatin. Bisa deh di sini. Iya, itu. Kok Kayaknya belum bisa kayaknya ini Fis GitHub Copilot ini. coba ada enggak perubahannya di sini? Apa sih yang ditambah tadi? Nah, kalau misalnya dari pull request tadi nggak ada, berarti nggak ada dia. Berarti dari web ini belum bisa. Atau Ini ada. Ini ada kontak. Apa kali ya? Ini ada kontak enggak? Mana? Ini ada kontak. Iya ya. Nah. Apa udah di merge kali, Fis? Coba buka, coba kamu lihat Oh main-nya. iyo, branch is up to date with main. Coba lihat lagi main-nya. Enggak deh, Fis. Belum. Oh, Itu udah. 23 menit lalu tapi itu. Ini main udah Iya. nggak? Kontak. Ya, tapi itu kayaknya belum bukan dari yang hasil ngobrol sama GitHub Copilot di web ini, tapi dari VS Code. Oh iya sih. Nih. Ya wis, nggak apa-apa. Berarti emang belum bisa itu. Kayaknya itu dari VS Code kali masih ya. Kalau dari webnya belum bisa. Bentar. Ini kan isinya cek ini. Coba lihat yang tadi. Isinya cek mana? Kontak tadi. Iya, ini bisa nih kalau dari websitenya nih. Bisa ya? Iya. Coba perubahan. Coba kita validasi lagi. Branch. Oh, harus yang berbayar, Fis. Oke, bye-bye. Oh. Harus berbayar. Nggak bisa. Ini kita belum bisa ini. Coba. Bisa deh. Karena ini pakai apa tuh coding agent dia tuh, Fis. Lumayan lama ya. Iya, lama dia. Oh, ada ke Azari juga nih. Iya. Kayaknya keluar ke Azari. Oke, coba kalau bisa nggak? Kalau di sini tulisannya berbayar doang. Oh. Ya bisa sih. Berarti ini tinggal buat akun GitHub, buat repository, terus tinggal ngobrol. Nice.
Oke, ini ada komitnya, Kak. Oke, coba diklik aja, bisa ada. Nah, ini akhirnya. Nice. Berarti bukan yang berbayar doang nih. Oh, masih ini trial kamu, Fik. Trial. Trial ya. Oke, pantesan bisa. Coba Oke. 1. Tapi lebih lambat ya, berarti ini karena trial. Oke, kayaknya kita sudahin, Fik. Oh, oke. Udah jam 5.20. Ntar lagi mulai. Baiklah, teman-teman, thank you ya. Thank you, guys. Join di online sharing session kita. Insya Allah nanti tiap bulan deh online sharing session lagi. Kalau ada yang mau jadi narasumber, kontak aja ya ke kami ya, ke Instagram di Palembang Digital kalau misalnya tertarik ya, mau share tentang apa kayak terserah, tentang Python, tentang Rust, Tauri, tentang AI gitu-gitu ya. Kalau gitu kita sudahin. Terima kasih semuanya yang udah stay sampai selesai. Sore, Vic, thank you. Sukses, Vic. Oke, thank you. Bye everybody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih. Thank you. Stop recording. Nanti diupload di YouTube ya. Screenshotnya